Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya share screen ini untuk kegiatan kali ini. Kita akan di sini ada flyernya ya. Judulnya adalah beragam metan untuk tanaman hias. Yang bertugas saya Yati Rusmiati, SPD MPVIS dari SMA 25 sebagai host. Kemudian moderatornya adalah Layalia Asna dari mahasiswa Unpas. Kemudian presenternya kali ini adalah Ibu Hermin Rukmini, SPD dari SMA Negeri 25 Bandung. Pelaksanaan kegiatan ini 1 jam ke depan, jadi dari pukul 16 sampai pukul 17. Sedikit saya informasikan bahwa saat ini sebagian masyarakat khususnya yang tinggal di perkotaan sedang demam menanam atau mengoleksi tanaman hias. Nah, untuk menanam tanaman hias supaya tumbuh subur, sehat, segar, itu diperlukan pengetahuan tentang media tanaman ya, atau metan disingkatnya ya. Jadi untuk itu mari berbagi ilmu dan pengalaman supaya tanaman tumbuh subur, sehat, dan indah. Itu prolognya dari saya. Kemudian kesiapannya sudah siap semuanya. Untuk semua peserta yang udah hadir juga sudah membuka videonya ya. Kemudian selama kegiatan berlangsung, pada saat pada saat presenter mempresentasikan materinya, dimohon untuk memute atau menutup mic-nya ya. Kemudian nanti dibuka pada saat ada kesempatan. Nanti ada sesi tanya jawab atau memberikan tambahan masukan, informasi dan sebagainya. Itu saja mungkin tata tertibnya ya. Kemudian untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Layalia Asna sebagai moderator untuk memandu acara ini. Dipersilahkan. Iya, terima kasih kepada Bu Yeti. Perkenalkan, nama saya Layali Asna, saya dari mahasiswa Universitas Pasundan yang sekarang bertugas sebagai moderator yang memandu berjalannya diskusi hari ini. Nah, sebelumnya, sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan biodata pemateri terlebih dahulu. Nama, Hermin Rukmini, Sarjana Pendidikan, tepat tanggal lahir, Tabanan, 10 Februari 1968, riwayat pendidikan, SD Negeri 10 Banjar, SMP Negeri 1 Banjar, SMA Negeri 1 Banjar, Diploma 3 Institut Pertanian Bogor, Sarjana IKIP Bandung. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Bu Hermin. Mangga Bu Hermin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yaitu Layalia Asma, dan terima kasih kepada Ibu Yeti, kepada Ibu Lilis yang telah hadir di sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Jadi di sini materinya saya akan bahas tentang metan. Metan itu adalah media tanaman. Sebentar. Nah, di sini judul materi yang akan dibahas yaitu beragam metan untuk tanaman hias. Ini tampak ada tempat-tempat ya yang berisi bahan-bahan. Nah, ini adalah bahan metan, artinya media. Mohon maaf Bu Hermin, belum presentasinya belum tampil ya di sini ya. Gambarnya ada nggak Bu Yeti? Belum ada, belum terlihat.
Oke. Bentar Bu Yati. Di Asna udah kelihatan belum? Sama belum? Belum ya? Iya. Nah, itu. Udah Bu Yati. Iya, nah sekarang udah bisa Bu, udah terlihat. Ya, Nah, kalau ini kelihatan tidak? sudah terlihat Bu Hermin. Sudah. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Di sini saya akan memaparkan tentang beragam metan untuk tanaman hias. Ini ada gambar-gambar, contoh-contoh dari metan yang akan kita bahas di sore hari ini. Untuk tanaman hias, kita perlu pengetahuan supaya tanaman itu tumbuh subur dan akarnya pun bagus. Nah, berarti kita harus bisa mengkomposisikan, harus tahu dulu sebelum mengkomposisikan metan, itu kita harus tahu dulu unsur-unsur yang ada dalam metan tersebut. Nah, sehingga kalau kita memahami unsur dari metan tersebut, maka kita bisa mengukur tanaman apa yang pantas untuk metan seperti ini. Nah, supaya akarnya itu tumbuh sehat. Akar yang sehat yang seperti apa? Akar yang sehat itu yang tampaknya putih, bersih, tidak layu dan tidak mudah patah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang batang pakis. Batang pakis juga bisa dijadikan media untuk tanaman. Batang pakis berdasarkan warnanya ini ada dua, yaitu ada yang hitam dan ada yang pakis coklat. Ini sesuai dengan istilah umurnya. Yang semakin tua berarti batang pakis itu akan berwarna lebih gelap. Keunggulan dari batang pakis itu yaitu poros. Poros itu berarti dia tidak menyimpan banyak air apabila dikenakan air, sehingga air itu akan mudah jatuh ke bawah ya. Berstruktur lunak sehingga mudah ditembus akar. Makanya batang pakis ini karena lunaknya dan mudah ditembus oleh akar, maka bisa digunakan untuk tanaman anggrek. Biasanya batang pakis ini dibuat lempengan, yaitu untuk media sebagai tumbuhan anggrek. Nah, sebaiknya batang pakis yang digunakan untuk tanaman hias itu harus disteril dulu. Bagaimana cara mensterilnya? Yaitu harus dijemur atau dikenakan sinar matahari yang terik. Maka itu sudah terjadi pensterilan pada batang pakis. Lalu di sini unsur yang kedua itu adalah kokopit. Kokopit ini sabut kelapa, merupakan bahan organik alternatif untuk media tanaman. Sabut kelapa sebaiknya digunakan untuk di daerah yang curah hujannya rendah. Kenapa curah hujan rendah? Karena kokopit ini bersifat bisa mengumpulkan air, jadi menjaga kandungan air dalam diri kokopit. Sebaiknya dicuci air mengalir dan direndam terlebih dahulu di dalam larutan fungisida. Kelebihan sabut kelapa sebagai media tanam disebabkan karakteristiknya yang mampu mengikat, menyimpan banyak air. Yang seperti saya jelaskan tadi bahwa kemampuan kokopit itu adalah menyimpan banyak air. Sehingga untuk di daerah yang terik mataharinya, untuk menjaga kekeringan, lebih baik kokopit ini tepat untuk digunakan. Tapi jangan lupa, untuk kokopit ini dia mengandung zat-tanin. Nah, untuk menghilangkan zat-tanin itu mudah, yaitu dengan cara kokopit tersebut dicuci dengan air yang mengalir. Nah, setelah dicuci dengan air yang mengalir, lalu ditiriskan dan disiram dengan larutan fungisida. Kenapa harus disiram dengan larutan fungisida? Supaya terhindar dari jamur dan bakteri. Nah, ini yang ketiga yaitu sekam padi atau disebut sekam mentah. Sekam padi adalah media tanam yang berasal dari kulit biji padi, memiliki tingkat keporosan yang tinggi, mudah mengikat air
tidak mudah lapuk, mengandung kalium yang dibutuhkan tanaman. Di sini kita lihat bahwa kandungan dari sekam mentah atau sekam padi, dia banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu kalium. Dan keporosannya sangat tinggi dan tidak mudah lapuk. Nah, dengan sifat yang ada pada sekam padi atau sekam mentah, maka kita lihat pedagang-pedagang tanaman hias itu sering menggunakan media sekam padi. Kenapa? Karena ini kelebihan dari sekam padi, dia banyak unsur haranya, mengandung kalium yang dibutuhkan oleh tanaman dan tidak mudah lapuk, juga mengikat air, jadi tidak mudah kering, sehingga tanaman itu akan merasa lembab, tidak mudah kekeringan. Maka petani-petani tanaman hias selalu menggunakan medianya dan menggunakan sekam padi. Sebentar ya. Untuk sekam padi ini kita tidak bisa langsung memakainya, tapi ada proses, yaitu proses fermentasi. Nah, jadi sekam padi ini kan dari kulit biji padi. Kulit biji padi itu tidak langsung kita pakai untuk tanaman, tapi kita buat fermentasi dengan caranya mudah, yaitu sekam padinya kita campur dengan air atau kita basahkan dengan air, tapi air ini diberi zat fermentasi supaya terjadi fermentasi, yaitu berupa cairan ada di toko pertanian, yaitu MP4 yang kuning. Kalau MP4 yang merah itu untuk kotoran hewan biasanya, tapi ini MP4 yang kuning. Takarannya itu bagaimana kebutuhan kita. Kalau ingin fermentasinya itu lebih cepat, maka MP4-nya diperbanyak. Misalkan ini untuk 1 karung sekam padi itu menggunakan 1 ember air dengan 50 mililiter untuk MP4 atau tutup di MP4 biasanya ini berupa cairan, jadi ada tutupnya. 3 tutup MP4 dicampurkan dengan 5 liter air atau kurang lebih 1 ember, atau bisa juga 3 tutup luar ya, untuk MP4 dicampurkan dengan 5 liter atau 1 ember air, itu bisa. Nah, semakin banyak pencampuran MP4, maka semakin cepat proses fermentasinya. Tapi kan biasanya ingin irit, jadi ingin pas porsinya, ya menggunakan sekitar 2 atau 5 tutup untuk 1 ember. Nah, disiramkan kepada padi tersebut di dalam karung, sebaiknya di dalam karung supaya lembab dan tersiram seluruhnya, lalu dimasukkan ke dalam plastik dan ditutup rapat. Ditunggu sampai minimal itu 1 bulan. Setelah 1 bulan baru sekam padi itu bisa digunakan kepada tanaman. Jadi tanaman itu akan merasakan dingin dan akan khasiat dari sekam padi tersebut akan timbul, bermanfaat untuk tanaman. Apabila sekam padi yang begitu panen ya, langsung kita gunakan, itu berbahaya. Nanti tanaman akan merasa panas sehingga akan layu dan bisa jadi tanaman itu akan mati. Nah, sekarang yang keempat ini adalah sekam bakar. Sekam bakar ini juga merupakan sekam mentah yang telah mengalami proses pembakaran sehingga memiliki kandungan karbon yang tinggi, menyebabkan media tanam ini menjadi gembur. Namun demikian, dikarenakan sifatnya yang mudah lapuk, media dengan sekam bakar harus lebih sering diganti. Sekam mentah memiliki kelebihan mudah mengikat air, tidak mudah lapuk. Itu tadi yang sekam mentah ya, tidak mudah lapuk. Beda halnya dengan sekam bakar. Sekam bakar ini mudah lapuk sehingga media ini harus sering diganti. Makanya petani tanaman hias jarang sekali, bahkan
hampir tidak nampak untuk menggunakan sekam bakar. Karena ya harus sering nanti menggantinya, karena ada sifat untuk mudah lapuk. Tapi ini sifatnya bisa poros ya. Jadi mempunyai sifat yang porositasnya tinggi, sama dengan sekam mentah. Lalu kita lihat lagi kompos. Kompos di sini adalah media tanam organik yang berasal dari proses fermentasi tanaman atau limbah organik seperti jerami, sekam, daun rumput, dan sampah kotak. Media kompos yaitu mampu mengembalikan kesuburan tanah melalui perbaikan sifat-sifatnya, baik sifat fisik, kimiawi, maupun biologis. Kompos juga menjadi fasilitator dan mampu meningkatkan efisiensi penyebaran unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kompos yang baik untuk media tanam adalah yang telah mengalami pelapukan sempurna. Terlihat dengan perubahan warna dari bahan pembentukannya, yaitu berwarna hitam kecoklatan, tidak berbau. Strukturnya remak, memiliki di sini memiliki tingkat keporosan yang rendah. Nah, di sini kita lihat untuk kompos. Kompos itu kita bagaimana mencarinya? Kalau kita ingin menanam sebuah tanaman itu memerlukan kompos. Itu di toko pertanian sudah ada yang siap pakai. Tapi kalau kita ingin membuatnya sendiri itu sangat mudah. Sangat mudah, yaitu dengan cara mencampurkan tanah dengan sekam bakar. Perbandingannya 1:1, tanah, sekam bakar dicampur, lalu kita kumpulkan daun-daun kering. Misalkan ini kompos dari daun-daun. Daun-daun kering kita kumpulkan, setelah itu dicampur, disimpan, misalkan di sebuah tempat ember atau karung atau plastik. Di bawahnya tadi campuran sekam bakar dengan tanah. Lalu di tengahnya yaitu daun-daun kering, dan di atasnya ditutup lagi dengan tanah dan campuran sekam bakar. Lalu dicampur air, disiram air, lalu ditutup, ditunggu kurang lebih 1 bulan. 2 minggu sebenarnya sudah ada yang bisa melihat dan itu sudah terjadi. Kompos itu bisa dipakai untuk waktu 2 minggu, tapi rata-ratanya 1 bulan. Ada lagi cara untuk membuat kompos, yaitu tadi cairannya supaya cepat menggunakan MP4. Tapi saya tidak mau menggunakan MP4 karena harus beli. Ada yang lebih murah, yang lebih praktis, yaitu menggunakan nasi yang sudah basi. Itu bisa dicampurkan dengan air. Campuran air dengan nasi itu disiramkan ke kompos yang tadi, lalu dibungkus atau ditutup. Kalau di ember ditutup, kalau di plastik itu dibungkus, diikat, didiamkan sampai 1 bulan, baru dibuka. Maka itu sudah terjadi kompos. Lalu unsur ke-6 ini adalah pasir malang. Pasir malang ini lihat gambarnya seperti batu-batu kecil. Pasir malang warnanya hitam, tapi ada juga yang warnanya lebih muda. Ini sangat bagus porositasnya, mengandung rongga udara. Nah, ini pasir malang ini biasanya ada tanaman yang memang lebih bagus digunakan pasir malang, seperti adenium, ya, tanaman kamboja Jepang itu cocok pasir malang karena ada rongga udara dan dia poros. Begitu juga untuk aglonema. Aglonema juga bagus kalau dicampur dengan
pasir malang. Tapi pasir malangnya pencampurannya jangan terlalu banyak, sedikit saja untuk porosnya karena aglonema itu membutuhkan media yang poros. Nah ini cocok sekali pasir malang untuk itu. Dan rongga udaranya itu sangat bagus. Nah ini adalah sifat-sifat dari media tanam. Nah sekarang kalau kita ingin menggabungkan media tanam yang tadi untuk menjadi satu media untuk kita gunakan menanam tanaman. Nah komposisi ini adalah saya berikan contoh. Ada beberapa contoh komposisi tentang metan. Nah di sini komposisi ini tidak mutlak. Ini adalah hasil-hasil dari pengalaman orang yang telah menggunakan komposisi seperti ini. Nah ini berarti nanti kita bisa mengaturnya karena kita sudah tahu tadi sifat-sifatnya. Misalkan tumbuhan adenium. Nah ini kan dia perlu udara dengan keporosan, maka kita gunakan pasir malang. Atau kita lihat, wah ini adalah tanah kan sifatnya mengikat akar, jadi kandungan air itu terjaga di tanah. Sementara kokopit juga sifatnya sama, ya, mengikat untuk kandungan air tetap terjaga. Nah berarti kita tidak bisa memadukan tanah dengan kokopit. Nah itu tergantung kita ya. Setelah kita mengetahui dari keunggulan unsur-unsur apa yang ada dalam metan tersebut. Atau misalkan, tanah kurang poros, tambahkan saja dengan tadi pasir malang. Atau tidak ada pasir malang, tambahkan saja dengan pasir kali atau pasir yang biasa dipakai untuk bangunan. Nah itulah untuk pengaturan posisi-posisi metan. Ini saya perlihatkan komposisi metan yang pertama. Ini ada terlihat di sini ada 3 pasir sekam mentah dan 1 bagian sekam bakar, 1 bagian itu kokopit, 1 bagian itu tanah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosesnya. Nah di sini ada yang kecil-kecil, ada yang putih, ada yang ungu. Yang putih ini adalah kapur dolomit. Jadi supaya menjaga kebasahan netral gitu, asam basahnya sebuah tanah yang media yang diharapkan oleh tanaman. Lalu di sini ini adalah kuradan. Kuradan itu untuk mencegah hewan-hewan yang ada di media seperti semut, serangga-serangga lainnya. Nah ini dicampurkan media yang tadi yang terdiri dari sekam bakar, sekam mentah, tanah dan tanah dan kokopit. Nah ini dicampur sini. Nah setelah dicampur diaduk-aduk, ini tercampur rata, lalu dimasukkan ke dalam karung, lalu disiram oleh air. Nah air ini dicampur dengan fungisida, mereknya bebas, boleh Antrakol atau merek yang lainnya. Dicampur supaya apa? Supaya tidak berjamur media ini. Setelah itu media ini ditutup dan didiamkan di tempat yang teduh, difermentasikan, artinya supaya dingin. Istilahnya kalau istilah pertanian itu, istilah petani itu supaya dingin. Jadi dingin untuk tanaman. Jadi tidak langsung dipakai, disimpan dulu. Paling sebentar itu 2 hari. Biasanya setelah 3 hari, 4 hari itu bagus untuk digunakan tanaman. 4 hari, seminggu, 2 minggu itu bagus. Jadi supaya tanaman itu segar. Saat ada pemilihan media, tanaman itu tetap segar dan baguslah hasilnya. Apa yang diinginkan dari tanaman itu ada setelah mengalami proses seperti ini. Tapi nggak salah, artinya begini, tidak langsung ingin langsung dipakai juga itu tidak membuat tanaman itu mati, gitu. Tidak membuat tanaman layu, tapi ini lebih baik. Dan ini disarankan harus seperti itu, didiamkan dulu
Ya kalau terpaksa mepet ya 2 hari lah. Tapi lebih bagusnya itu 4 hari ke sana. Nah, ini komposisi kedua. Apa saja yang ada di komposisi kedua? Kita lihat di sini. Nah, sekam mentah 3 bagian. Ini lebih cenderung untuk memakai sekam mentah. Lalu tanah subur 1 bagian. Lalu pupuk kandang 1 bagian. Nah, ini kita gabung atau kita satukan, diaduk-aduk seperti yang tadi ya. Di dalam karung itu lebih enak. Lalu dicampur dengan larutan fungisida. Ini air diberi larutan fungisida lalu disiramkan ke dalam metan tersebut dan ditutup rapat. Baru setelah itu dipakai sebagai media tanam. Nah, ini komposisi ketiga. Komposisi ketiga ini terdiri dari apa? Ini terdiri dari 2 bagian sekam basah, 1 bagian sekam bakar, kotoran kambing, 1 bagian kompos, 1 bagian, dan tanah 1 bagian. Ini dicampur seperti sama halnya dengan proses pencampuran di komposisi 1 dan komposisi 2. Nah, ini menggunakan kotoran kambing. Dan biasanya begini, kalau ada unsur tanah itu suka disatukan dengan kotoran kambing. Ada tanah, ada kotoran kambing. Nah, tapi kotoran kambing juga tidak langsung. Kotoran kambing yang baru atau yang belum diproses itu tidak langsung digunakan. Itu kalau kotoran kambing tidak diproses langsung digunakan langsung, itu bisa mengakibatkan tumbuhan itu layu atau mati, bahkan mati. Jadi harus diproses dulu. Bagaimana caranya? Yaitu harus difermentasi. Seperti tadi, bahwa kotoran kambing itu dicampur dengan larutan MP4. Dan sebaiknya kalau kita ingin mencampur, misalkan untuk membuat kompos, itu menggunakan MP4, itu sebaiknya dicampur dengan gula. Boleh pakai sari tebu, boleh pakai gula putih, boleh juga menggunakan gula merah. Jadi dicampur air, ditambah gula, ditambah dengan MP4. Lalu disiramkan ke kotoran kambing tersebut dan didiamkan untuk beberapa waktu, yaitu biasanya ukurannya 1 bulan difermentasikan. Setelah 1 bulan, lalu nanti terlihat bahwa kotoran kambing itu seperti tanah dan tidak berbau, seperti hanya kompos seperti itu, dan warnanya hitam seperti tanah sudah itu. Nah, itu adalah layak untuk dipakai. Rupanya penjelasan saya mengenai metan untuk tanaman hias itu cukup sekian, dan saya serahkan kepada Direktur. Saya stop dulu. Ya, terima kasih kepada Bu Hermin untuk pemaparan materinya. Nah, ini ada yang bertanya di kolom chat dari Bu Tin, mau bertanya apa fungsi gula di sini. Ya, silakan Bu Hermin langsung dijawab saja.
Fungsi ini pada saat air dicampur dengan MP4 itu diberi gula. Ini gula ini untuk sebagai bahan makanan dari mikroba tersebut, sehingga itu akan memudahkan untuk proses fermentasi. Sebenarnya tidak pakai gula juga tidak apa-apa, tapi lebih bagus ini adalah makanan gitu, untuk mikroba tersebut. Begitu mungkin Butin. Ya, ya segitu Butin. Apakah sudah terjawab? Ya, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi yang disampaikan oleh Bu Heni? Oh, mungkin sekian. Tidak ada yang ingin bertanya lagi. Saya, oh iya, silakan aja Bu. Ya, silakan. Terkait dengan komposisi Bu Hermi, saya pernah punya pengalaman ketika ditambahkan ini kotoran kambing, itu malah tanaman yang tadinya ini tumbuh itu jadi mati. Itu kenapa ya? Jadi saya untuk ini lebih baik itu kalau saya membandingkan ya, kotoran ayam atau cangkang telur Bu Hermi, kalau untuk menambah NPK secara dari hewaninya. Gimana tuh Bu Hermi? Ya, mangga Bu Heni bisa langsung dijawab. Ya. Terima kasih Bu Lilis pertanyaannya. Ini begini Bu Lilis ya. Untuk kotoran kambing itu unsur haranya atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman itu sangat banyak ya. Jadi misalnya vitamin untuk tanaman itu sangat bagus. Itu adalah kotoran kambing dibanding dengan kotoran yang lain, misalkan kotoran ayam, kotoran sapi, itu lebih bagus kotoran kambing. Hanya dalam prosesnya kotoran kambing itu harus difermentasi dulu. Jadi mungkin kotoran kambing yang digunakan oleh Bu Lilis itu belum difermentasi, sehingga boleh dikatakan panas gitu. Itu akan membuat tanaman itu layu dan mati bahkan. Jadi harus difermentasikan dulu, yaitu seperti yang tadi, kotoran kambing itu dicampur dengan MP4 ditambah gula, diaduk-aduk, didiamkan 1 bulan. Nah, itu baru bisa digunakan. Kalau langsung itu bisa menyebabkan tanaman itu mati. Lalu pertanyaan tadi yang selanjutnya itu tentang apa tadi? Telur. Nah, kalsium ya untuk kulit telur. Tapi hati-hati, untuk kulit telur itu juga harus ada prosesnya. Jadi bukan hanya kulit telur langsung di remas-remas atau di tumbuk halus kita bagi ke tumbuhan, tidak. Jadi kulit telur yaitu kulit telur di mana kalau kita ingin membuat masakan dari telur itu kan digodok dulu. Nah, hasil godokan telur itu kulitnya kita ambil ya, lalu kita hancurkan dan kita godok lagi, beri garam. Lalu kita siram dengan air itu. Garamnya maksudnya sedikit ya, jangan terlalu banyak. Atau tidak pakai garam juga tidak apa-apa. Kita siram. Jadi bukan istilahnya telur tanpa digodok, kulit telur yang mentah kita hancurkan lalu kita remas-remas, kita simpan ke dalam pot. Tidak seperti itu untuk kulit telur. Lebih baik kulit telur itu digodok, jadi untuk steril. Setelah itu remas-remas dan digodok lagi, dan airnya setelah dingin didiamkan untuk berapa lama, itu disiram dengan airnya. Itu sangat bagus. Itu juga bisa dijadikan itu pupuk, bukan media ya. Nanti kulit telur bukan media. Sama sebenarnya kotoran kambing ini adalah media, tapi harus dicampur medianya. Ya seperti itu Bu Lilis, bagaimana?
Ya, terima kasih Bu Lilis atas pertanyaannya. Apakah sudah cukup pertanyaannya? Ya, betul. Mungkin saat itu yang memberi saya itu ininya belum terfermentasi dengan baik mungkin ya, sehingga dia memberi saya juga udah tanya ini sudah fermentasi sudah. Ya udah dicoba tahunya mati. Ya. Tanaman sayurnya ya. Tapi berikutnya ya terima kasih Bu Hermin. Ya mungkin itu salah satu belum terfermentasi dengan baik. Ya. Ya, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk terkait media tanam ini? Mungkin dicukupkan saja. Saya akan memaparkan kesimpulannya. Jadi untuk membuat media tanaman ini harus punya pengetahuan terlebih dahulu agar mengetahui komposisi yang pas dan agar tahu bahan-bahan yang bagus untuk media tanam ini apa saja. Nah, kemudian untuk media tanam ini Anda bisa menggunakan batang pakis, kokopit, sekam padi, atau sekam bakar, kompos, dan pasir malam. Nah, adapun tadi cara-cara untuk pembuatan kokopit itu ada komposisi pertama itu ada komposisi 3 seperti itu palingnya pemaparan dari saya. Terima kasih kepada Bu Hermin yang telah memaparkan materinya. Saya mengizinkan Bu Hermin untuk mengakhiri materi. Silakan Bu Hermin. Ya, terima kasih untuk Layla Asna yang telah memberi kesempatan. Jadi di sini mungkin saya hanya menyarankan bahwa tadi komposisi dari metan itu hanya contoh-contoh. Nah, jadi untuk kita ingin menanam sebuah tanaman itu harus dilihat dulu sifat tanaman tersebut. Apakah tanaman ini dia memerlukan air atau harus lembab, maka metan yang cocok itu digunakan adalah tanah dan kokopit. Tapi kalau seandainya tanaman ini membutuhkan poros, artinya kurang membutuhkan air, maka kita pilih media tanam untuk batu pasir malam atau sekam bakar. Seperti itu ya. Jadi harus kita tahu dulu sifat tanaman tersebut. Jadi lebih tepat supaya kita tepat memberikan metan tersebut terhadap tanaman sehingga tanaman itu akarnya akan menjadi bagus. Ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf bila ada kekurangan dari paparan saya tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lilis, kepada Ibu Tin, kepada Layla Asna yang sebagai moderator dan kepada Ibu Yeti sebagai host. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Hermin atas pemaparan materi media tanam. Nah, terima kasih juga kepada ibu yang telah hadir, kepada Bu Tin, kepada Bu Lilis, dan kepada Bu Yeti. Kita tutup saja untuk diskusi kali ini. Saya dulu pamit, saya kembalikan kepada Bu Yeti. Terima kasih Bu Hermin yang telah memaparkan materi. Terima kasih juga kepada Layla Asna yang telah memandu kegiatan ini, dan ucapan terima kasih juga kepada Ibu Lilis sebagai instruktur dan Ibu Tin yang telah juga menyempatkan hadir di sini. Alhamdulillah. Bu Yeti apakah ada? Apa? Terima kasih kepada Ibu Hermin yang telah mempresentasikan materi kali ini. Kemudian terima kasih kepada moderator yang telah memandu kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ini pasti bermanfaat untuk kita semua. Kemudian terima kasih kepada Ibu Lis Setiasis sebagai instruktur dan juga Ibu Tin yang telah menyempatkan hadir.
Sekali lagi mungkin saya ingatkan karena saya ingatkan untuk mengisi kehadiran dengan link yang ada di kolom chat ya, untuk seluruhnya mungkin seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan, mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengisi, izin karena pindah lagi room ya kita ya. Iya Bu. Ya, bukan di room ini kan? Ya, saya leave dulu ya. Boleh buat ini dulu. Ya, 15 menit lagi ya Bu ya. Ya. Saya isi dulu absen. Ini linknya masih yang ini ya? Beda lagi, Bu. Oh, beda lagi ya. Supaya Bu nanti Yeti, di kalau layarnya, supaya di playernya beda. pakai itu ya, kan saya langsung ngeklik itu, jadi gimana? Apa Bu? Kan ngeklik room ya, ngeklik linknya. Kan bukan, tapi nggak bisa langsung dari, kalau pengen langsung dari ID itu gimana? Yang dari pembelajar. Oh, saya menggunakan linknya dengan akun @belajar.id. Nah, ketika Ibu mau gabung, itu nggak usah saya admit lagi Bu, bisa langsung secara otomatis masuk gitu. Jadi saya buka dulu ini saya apa sih? Ibu Google gabungnya, dulu. nah, ibu gabungnya pakai akun yang @belajar.id. Oh ya udah, nanti saya pakai. Iya, gitu. Jadi nanti hostnya nggak usah mengizinkan. Apa Bu? Ya, Bu Yeti, nanti ini untuk siswanya jangan lupa suruh di apa sih, kelas Bu Yeti sudah diaktifkan ya? Semua, Yang guru pembelajar. kalau kelas yang saya sudah dipakai semua Bu, dan bahkan mereka nggak bisa masuk ke classroom saya kalau memang tidak menggunakan akun @belajar.id. Dan bahkan ketika saya belajar secara online pakai Google Meet, saya tidak repot-repot harus mengadmit siswa yang akan bergabung gitu, karena mereka bisa gabung secara otomatis kalau memang sudah sesuai dengan aturan yang saya tetapkan bahwa mereka harus gabung dengan menggunakan akun @belajar.id. Begitu Bu. Oke. Soalnya ada anjuran dari sana, katanya nanti bulan Maret bakal ada apa gitu kegiatan yang melibatkan guru pembelajar itu. Yang mudah-mudahan aja ada apa ya. Bu Yeti silakan mengikuti lomba-lomba yang dari Psikis. Kan Bu Yeti mah udah ada apa itu, saya kan nggak ngerti kalau sekarang mah, soalnya pakai IT. Kalau pakai IT mah rada dadah gitu. Kan di fisika mah ya di fisika mah banyak apa ya? Link apa sih, pokoknya aplikasi-aplikasi. Jadi bisa ikutan gitu. Tanggal 16 terakhir katanya Bu Yeti. Apanya? Paling lambat. Paling lambat apa? Memasukkan proposalnya. Psikis. Ada kan di grup kalau nggak salah dikirim yang Ibu Dini itu. Yang dari Ibu Dini. Oh iya. Ya, mudah-mudahan. Ya, saya nanti mungkin masuk, mungkin tidak, mau nengok yang sakit dulu ya. Tapi saya masuk aja, tapi nggak akan diniin gitu. Nuhun ya, mangga Ibu atur nuhun sama-sama sadayana. Yuk Bu Hermin, kita pindah ruangan roomnya. Saya tutup dulu yang ini ya. Ya. Ya, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum.